Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'd. Tema kajian pada hari ini adalah mengenal 7 sebab kita sempit hati atau iri kepada orang. Ada satu ayat yang mengawali kajian kita dalam surat Ali Imran 120. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In tamsaskum hasanatun tasuhum wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha. Kata Allah Subhanahu wa taala, jika kamu memperoleh kebaikan, niscaya ada orang-orang yang merasa sedih. Jadi mereka bersedih hati karena kamu memperoleh kebaikan. Wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha. Tetapi jika engkau ditimpa musibah, kalian ditimpa musibah, mereka justru adalah bergembira. Ini sifat buruk orang yang dengki, yang iri, yang naudzubillah min dzalik, semoga kita tidak memilikinya. Dalam kehidupan sehari-hari kita, di keluarga, di masyarakat, coba kita mendeteksi ketika ada saudara kita, tetangga kita yang dia sama dengan kita, pekerjaannya apapun, kok tiba-tiba terdengar dia mendaftarkan haji. Biasanya orang yang iri itu komentarnya kemudian apa? Gek dia memelihara babi ngepet gitu. Atau dia dari mana kok bisa daftar haji? Atau tiba-tiba terdengar dia bangun rumah. Justru dia mencurigai yang kemudian memvonis keburukan. Ketahuilah bahwa orang itu sedang memiliki penyakit yang melebihi penyakit jantung, penyakit kanker. Kalau penyakit kanker itu ya berdampak pada dirinya, tetapi kalau penyakit iri ini berdampak pada dirinya dan orang lain, karena bisa mencelakai orang lain, bisa menyusahkan orang lain. Oleh karena itu kita akan mengenal 7 sebab kenapa orang itu iri kepada orang lain. Yang pertama adalah ini disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim bahwa sebenarnya sebab utama orang iri adalah hubbud dunya, karena cintanya orang itu kepada dunia. Jadi orang semandang ini memandang bahwa dunia, baik harta, kedudukan, kehormatan, dan sejenisnya adalah kepentingan secara mutlak. Dan orang yang iri itu hakikatnya memusuhi nikmat Allah. Dia marah kepada takdir Allah. Dia tidak menerima pembagian nikmat Allah kepada hambanya, kepada orang lain. Sehingga oleh karena itu ada 7. Yang pertama, apa sebab orang iri itu? Karena aduun, karena permusuhan. Dia tidak suka orang lain menerima nikmat karena dia adalah lawannya. Hatinya menjadi sakit. Maka kalau ada kita selagi tidak suka kepada orang, apalagi orang yang tidak kita sukai mendapatkan nikmat, dia justru kemudian iri, dengki, nggak suka sama sekali. Yang kedua adalah ta'azzus, merasa paling mulia. Jadi ia keberatan bila ada orang lain melebihi dirinya, baik itu di dalam keluarganya maupun di masyarakat ataupun di instansi. Maka kemudian tidak heran, dulu dia jadi pegawai saya, kok sekarang dia memerintahkan saya. Maka orang-orang yang sempit hati itu nggak terima, dan itu berat. Biasanya orang-orang seperti itu cepat sakit, cepat stroke, cepat mati. Oleh karena itu kemudian pentingnya kita mengilmui penyakit yang satu ini. Ya, kalau jabatan itu kita mau jadi atasan, bawahan, itu nggak sama saja. Selama kita yang kerjakan itu halal kan selesai sebenarnya. Cuma bagi kita yang tidak mengilmui agak berat, menjadi beban psikologi. Kemudian sebab yang ketiga adalah takabur. Dia
meremehkan orang lain. Karena dia ingin agar dipatuhi atau diikuti perintahnya. Ia takut apabila orang lain memperoleh nikmat, berbalik dan tidak mau tunduk padanya. Dan ini karakternya orang-orang kafir Quraisy yang dijelaskan oleh Allah dalam surat Az-Zukhruf. Jadi Allah berfirman, dan mereka berkata, mengapa Al-Quran ini tidak diturunkan kepada seorang pembesar dari salah satu dari negeri Mekah dan Taif, tidak kepada Muhammad, bukan kepada Muhammad maksudnya. Sebab yang keempat adalah ta'ajjub dan heran terhadap kehebatan dirinya. Dan orang kalau sudah merasa ta'ajjub terhadap dirinya, itu biasanya kemudian melihat orang lain kok di atasnya, ya, baik secara keilmuan, jabatan, fisik, itu biasanya dia sempit hatinya. Kemudian sebab yang kelima, khawatir mendapat saingan dan takut kalah. Jadi ini merupakan yang kemudian menutupi kelebihan orang lain. Yang apa yang kemudian terjadi? Karena dia khawatir dapat saingan, takut kalah, disebarkanlah fitnah. Dia itu memperoleh itu karena demikian. Nah, biasanya dihancurkanlah nama baiknya. Kemudian yang keenam adalah hubbur riyasah, ambisi kepemimpinan. Jadi hubbur riyasah ini dengan hubbul jah, senang pangkat, kedudukan, itu saling berkaitan. Dia tidak sadar kelemahan dirinya, merasa paling hebat, seakan-akan tidak ada tandingnya. Dan ini akan terjadi di tengah-tengah sosial kehidupan kita. Maka berhati-hatilah pada sifat iri ini, karena ketika dia akan menghalalkan segala cara untuk memperoleh apa yang diinginkan. Kemudian yang ketujuh adalah kikir dalam kebaikan terhadap sesama hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ia gembira jika diinformasikan, jika dikabarkan kalau saudaranya yang usahanya sama bangkrut, dia senang. Jadi dia kikir dalam hal kebaikan terhadap sesama hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi sebaliknya dalam surat Ali Imran 1-2 sama. Jadi kalau saudaranya ya, mendapatkan kenikmatan, usahanya buka sama, tapi tiba-tiba kemudian dia bisa beli mobil, bisa beli motor, justru dia kepanasan hatinya. Dia kemudian iri, kemudian dia tidak suka. Bahkan sampai kalau kita lihat di persaingan bisnis ya, sampai menyewa dukun terkadang. Nih, kemudian bagaimana supaya kemudian caranya dia tidak laris. Dibuatlah banyak hal saingan-saingan itu. Nah, oleh karena itu berhati-hatilah terhadap 7 karakter kedengkian ini. Karena jamaah sekalian rahmati Allah, orang-orang yang sempit hati ini, orang-orang yang tidak pernah sehat secara psikis, secara hati, ya, secara fisik juga akan berpengaruh terhadap kesehatan. Oleh karena itu berusahalah kita menghilangkan dan mendeteksi seberapa jauh kita mendapatkan dari 7 sebab iri itu. Jadi oleh karena itu kembalikanlah bahwa ketika ada saudara kita mendapatkan rezeki, maka berbahagialah, ikut berbahagia, ikut mendoakan semoga harta yang diperoleh, kedudukan yang diperoleh dia bermanfaat. Jika kemudian harta yang nggak bermanfaat, itu bukan urusan kita. Ikut senang justru mendoakan saudara kita. Ketika saudara kita punya jabatan, mau naik haji, beli motor, berbahagialah justru. Doakan dia semoga harta yang dibeli, kendaraan yang dibeli membawa kebaikan untuknya, bahkan untuk orang lain. Kalau itu yang kemudian terjadi, maka akan lapanglah diri kita. Jadi memahami bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala pemberi rizki terhadap hamba-hambanya dan tidak mungkin tertukar. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ada manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.